jumlah batch per harinya itu nanti 24 jam dibagi sama retention time-nya. Terus ini volumenya juga tebakan. Kita taruh tebakan dulu, soalnya akan diselesaikan dengan solver. Jadi yang kuning-kuning ini changing variable-nya ya. Terus eh, productivity per tahunnya ini sesuai di soal 500.000 ton per tahun. Jadi ini nanti kita jadiin constraint di solvernya. Terus yang biru-biru ini itu input input semua. Kalau yang lain ini, wait, oke, ini dari rumus. Nanti mungkin Excel-nya bakal dikasih ya ke kalian. Tapi kalian kan udah sempet ngerjain juga, jadi boleh dicocokin sama yang udah dikerjain sama kelompoknya. Sama profitnya ini objektifnya. Terus kita lihat ke mass balance sama ke rumus rungu kutanya. Ini mass balance untuk reaktor batch ada di PPT harusnya. Terus rungu kuta untuk K1, K2, K3, K4-nya rumusnya ini. Terus nanti teman-teman bisa langsung masukin aja ke, ke tabel yang ini. Jadi nanti rumus-rumusnya dimasukin ke sini, terus nanti tinggal di drag ke bawah. Nah, terus kalau udah, bisa kita set lagi solvernya. Kita set solvernya, which is di sini objektifnya itu profit, ini D45, dan kita itu set supaya dia maksimal. Karena kita mau cari keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus kalau udah di set juga, changing variable cell-nya itu ada, kita lihat di sini, ada delta H, terus ada konsentrasi sel yang masuk, konsentrasi substrat yang masuk, sama volumenya. Nah, konsentrasi sel sama substrat yang masuk ini nanti bisa kita gunain buat ngitung sebenarnya berapa banyak sel yang kita butuhkan harganya kayak gitu. Jadi ini nanti pakai solvernya. Terus kalau misalkan udah di set changing variable-nya, kita masukin lagi constraint-nya. Di sini constraint-nya ada dua. Sebenarnya kalian bisa masukin dua atau tiga. Kalau dua, itu kalian bisa masukin konversinya, yaitu 98% sama productivity-nya. Ya, sesuai sama di soal. Yaitu 500.000 produksinya ton per tahun. Terus, kalau kalian mau masukin satu lagi, itu bisa masukin volumenya, volume reaktornya, supaya dia nggak nol. Jadi bisa di set volumenya itu lebih dari nol kayak gini. Cuman kalau misalkan constraint-nya dua ini udah cukup bisa diselesain, itu nggak perlu pakai constraint volume lagi. Terus kalau udah tinggal di solve, terus nanti bisa kelihatan deh ini. Tadi kan yang ditanya itu jumlah batch per hari, itu kita tahu nih karena kita udah dapat retention time-nya. Terus kita tinggal bagi aja dalam sehari itu bisa berapa batch, yaitu bisa 1,8 batch atau mungkin 2 batch, kita buletin ke atas. Terus volume reaktor, volume reaktornya kita dapat 9.000 meter kubik dari solver, sama profitnya, yaitu profitnya segini per tahun, kayak gitu untuk yang batch. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu kah guys? Oh, sama dari tabel rungu kota ini kalian nanti bisa ngupload grafik juga ya. Aduh, ini kayak gini. Bentar. Nah, bisa ngupload grafik hubungan konsentrasi dan waktu, terus pertumbuhan selnya, laju konsumsi substrat, laju pembentukan produk, ya kalian nanti bisa nge-upload kayak gitu juga. Ada yang mau ditanya dulu atau kita bisa lanjut? Kak, maaf, boleh dicoba di sovereign gitu nggak Kak mau Oh, lihat? boleh, boleh, boleh. Bentar. Kita coba ya. Nih, objektifnya profit, terus setnya to max, terus changing variabelnya. Ngelek, maaf, maaf.
Changing variabelnya ada delta H, terus juga konsentrasi sel yang masuk, konsentrasi substrat yang masuk, sama volume eh, reaktornya. Terus nanti teman-teman bisa langsung di solve. Dah, gitu. Aman? Pak, maaf, tadi pas di solver ada nambah gitu ya, Pak, constraint-nya. Oh, yang ini ya. Sebenarnya ini cuma ini doang sih ini. D26 itu yang volume ini sama kayak kapasitas reaktornya yang ini gitu. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Oke, Kak, makasih. Oke, ada lagi guys yang mau ditanya? Kak, izin nanya. Hmm? Jadi kan di sini hanya ditebakan ya. Mm-mm. Ada batasan nggak kita harus ngedrag rumusnya sampai kapan? Ngedrag rumusnya sampai, wait, aku lihat ke bawah. Sampai konversinya sesuai sama target ini. Oh, soalnya kemarin aku rada bingung kalau misalnya tugas awal karena kan konversinya baru kita dapat sebagai constraint di akhir gitu kan. Jadi Oh, iya, iya, iya. kalau drakannya itu sampai kapan nih? Mm-mm. Biasanya sih kalau misalkan, harusnya sih biasanya diketahui di soal ya konversinya berapa. Cuman kalau misalkan ternyata nggak ada, kalian boleh asumsiin aja sih. Biasanya 98 sampai 99% paling. Dan nggak nggak sampai 100% karena bukan reaktor ideal kan. Gitu. Oke, oke, makasih Kak. Sama mungkin kalau boleh satu lagi. Iya, boleh. Em, jadi kan di soal tuh dikasih tahu datanya itu kan 9 juta liter harganya segitu. Misalnya volumenya itu kita jadiin variable by changing, jadi kayak ada, seingat aku tuh pas pengerjaan tugas satu, eh, aku pakai dua solver gitu. Jadi Mm-mm. pertama itu set biar sesuai sama konversi. Terus Mm-mm. solver keduanya itu volumenya kita ganti-ganti. Kalau misalnya ada tipe soal kayak gini, volumenya kita sama kayak yang diketahui di soal sesuai harganya atau better kita nyesuaiin ya, Kak? Kalau misalkan volumenya udah diketahui di soal, sebenarnya itu harusnya dijadiin constraint. Tapi kalau misalkan kalian mau coba-coba dan ternyata, kan sebenarnya tujuannya profitnya ini supaya gede ya. Kalau misalnya ternyata setelah kamu pakai dua solver terus dia profitnya lebih gede, itu nggak apa-apa kalau mau pakai itu. Yang penting ketentuan-ketentuan yang diminta di soal itu udah dipenuhi sih, udah terpenuhi gitu. Oke, oke. Jadi yang di soal itu sebenarnya bukan cuma sebagai referensi harga reaktornya aja ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya mau kita jadiin constraint juga nggak apa. Mm-mm, nggak apa-apa kalau mau dijadiin constraint. Oke, oke. Makasih, Kak. Oke, ada lagi guys yang mau ditanya? Aman ya? Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi, boleh lewat grup atau PC aja. Kalau gitu aku izin lanjut ke tugas yang dua, yang chemostat ini. Nah, sejujurnya ya guys, kita tuh tahun lalu nggak dapat materi chemostat. Jadi aku sama Vira juga baru finding out tentang chemostat ini bareng sama kalian. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih bingung, atau mau dititipin kita tanya ke dosen pengampunya itu juga boleh kayak gitu. Tapi kita coba, aku sama Vira coba untuk jelasin dari yang udah kita pelajari juga ya. Jadi sejujurnya kalian dapat banyak materi baru guys, yang gak kita dapat. Itu ada kemosat sama PFR juga kita tahun lalu nggak dapet gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng. Oke, nah buat kemostat ini, jadi intinya kemostat ini adalah reaktor, bioreaktor di mana ini berjalan secara continuous. Nah,
seiring dengan reaksi yang berjalan di reaktor ini, itu tuh nanti bakal terus ada feed dari media yang terus-menerus disuplai ke reaktornya. Bersamaan dengan itu, ada juga media yang keluar bersamaan dengan microbial cell sama produknya yang keluar dari si reaktornya. Makanya mostly kemostat ini kondisinya itu steady state karena ada media yang masuk, terus ada media yang keluar juga kayak gitu. Nah, gunanya apa sih media yang masuk ini? Jadi media itu kan biasanya mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk bakteri itu tumbuh. Jadi si bakteri ini nggak bakal kehabisan nutrisi dan bisa terus tumbuh karena yang medianya terus disuplai kayak gitu. Terus kalau ideal kemostat itu biasanya harusnya nutrien yang masuk itu bakal perfectly mix dengan organisme yang ada di liquid. Makanya di sini ada agitatornya, ada pengaduknya. Kayak gitu. Terus kita lihat soalnya. Soalnya masih glucose to ethanol fermentation pakai Saccharomyces. Terus ini ada beberapa informasi yang diketahui, yieldnya dan lain-lain. Terus bentar, ini apa di putih-putih dulu. Oke. Terus kita diminta solve this problem with unsteady state system dan kita diminta untuk mendesain chemostat di mana si sel konsentrasinya ini bisa nyampe ke 15 gram per dm kubik. Jadi target kita adalah sel yang ada di dalam reaktor itu bisa mencapai nilai konsentrasinya segini. Kayak gitu. Terus nanti bisa kita compare juga yang sebelum sama yang sesudah kita adjust. Nah, terus ini kita ada formula mass balance untuk unsteady state chemostat. Terus caranya juga masih sama, tinggal dimasukin yang udah diketahui. Terus kalian bikin tabel juga sama kayak yang batch tadi, cuman rumus mass balance-nya disesuaikan sama yang ini. Terus kalau udah nanti kalian bisa drag ke bawah. Cuman kalau misalnya kita lihat di sini di sekitar jam ke-16 itu dia pertumbuhan bakterinya selnya itu mulai konstan nih, mulai di 10 dan dia nggak naik lagi nih di sini. Dia kalau kita drag ke bawah dia akan mentok di 10 kayak gitu di jam ke-16 ini. Nah, makanya perlu kita adjust supaya dia bisa naik ke 15 karena target kita tadi selnya 15 kan numbuhnya. Nah, terus kita bisa adjust pakai solver. Nah, di solver itu kalian bisa set objektifnya, nggak kelihatan lagi, bikin aja. Kalian set objektifnya itu residu si selnya itu mendekati nol, di mana ini kan 0, ini kan 2,8 kali 10 pangkat min 21 ya, itu udah 0,0000 dengan changing variabelnya itu ini delta H sama ini juga awalnya tebakan ya kayak kayak yang di batch. Ini delta H terus konsentrasi dari si substratnya, dari glukosnya sama lajunya ini. Terus kita set juga nih constraint-nya yaitu M cell targetnya itu sesuai sama konsentrasi sel di jam yang paling akhir dari si proses reaksinya itu kayak gini. Jadi ini kita set 15 terus kita jadiin constraint untuk reaksi terakhirnya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan udah, oh ya ini di setnya jadi minimum ya tadi, mendekati nol. Terus kalau udah bisa tinggal di solve. Bentar ya guys, nge-lag.
Nah, kalau udah all constraint are satisfied, kalian cek di sini deh. Nah, bisa kelihatan nih konsentrasi yang kalian perlukan untuk hemostat, konsentrasi substrat yang kalian perlukan untuk hemostatnya berapa, sama laju dari media yang masuknya juga berapa. Kayak gitu. Terus ini bisa di plot grafik. Terus kalian bisa lihat sebenarnya dia tuh udah optimal untuk tadi kan mana? Dia dia tuh sebenarnya udah optimal di sekitar jam ke-16 ini dan perlu adjustmentnya di jam ke-16 ini. Kayak gitu. Terus udah deh, jadi bisa tahu yang tiga ini. Kayak gitu. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu? Nanti Excelnya bakal dikasih, guys. Mungkin sambil dilanjut aja kali ya. Kalau gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di luar dari sesi respons ini. Mungkin buat Vira, aman Vir? Dilanjut. Aman. Oke. Silakan. Mau oke. Gue izin share screen ya. Oke, buat yang CSTR seri ini tahun lalu keluar di UTS ya. Nah, yang ditanyain itu kurang lebih sama kayak ini. Jadi ada profit maksimal ketika produksinya berapa ton per tahun. Tapi nggak dikasih tahu tuh berapa butuh reaktornya. Nah, kalau misalnya kita pakai yang 100.000 ton per tahun dulu ya, ini gue kasih contohnya satu aja. Yang di Excel ini, yang changing variabelnya itu yang warna kuning. Bisa dilihat bahwa dia tuh laju alirnya, volume, terus ada juga konsentrasi awal sel in sama substrat innya, terus sama keluarnya, keluar dari setiap reaktornya. Terus ada juga yang hijau ini adalah constraint-nya, nilainya itu harus sama dengan 0. Ini bisa dilihat seperti ini. Terus mungkin ini nggak jawaban pasti dari tugas kalian juga karena gue nggak ngubah dari yang tahun lalu juga, ini indeksnya pakai tetap yang 2023. Terus bisa dilihat kalau misalkan key-nya itu dia nilainya sama kayak nilai key yang didapat dari reaktor 1. Jadi dia nggak ada perubahan laju alir. Terus buat economic results-nya itu dihitung satu persatu untuk reaktornya, di mana per tahunnya itu kita asumsikan bahwa asumsi lifetime reaktornya itu adalah 10 tahun. Jadi bayarnya dibagi 10, kemudian capex totalnya jadi ditotalin satu-satu yang per year-nya. Terus kita hitung juga buat price buat substrat sama selnya, sama hasil pendapatan kita pas ngejual etanolnya. Jadi cost totalnya itu ada untuk capex total, C substrat, sama cost dari selnya itu. Untuk profitnya sendiri itu berarti tinggal income dikurangi dengan cost total. Nah, lanjut ke solverinnya. Sebentar. Dapat dilihat ya, ini agak banyak emang changing variabelnya. Terus untuk constraint-constraintnya juga ada D87, sebentar. D87, kenapa dia?
D87. Untuk si profitnya itu dia harus bernilai lebih dari 0. Soalnya gue sempat solverin tapi dia hasilnya negatif. Jadi kita harus tambahin juga bahwa dia nilainya harus lebih dari 0. Terus ada juga buat constraint-constraint yang kotak hijau ini ya, residunya itu harus nilainya 0. Sama konversi terakhirnya itu adalah 98% sama produksinya, kapasitas produksinya itu 100.000. Tinggal di solver, terus dapetin hasilnya. Untuk yang CSTR seri ini ada yang mau ditanyain kah? Aku mau nanya, Iya, buat volume yang ditebakan awalnya itu nebaknya gimana ya, Kak? Kayak berapa volume. angkanya? Sebenarnya buat tugas yang diketahui target produksinya itu berapa, kalau gue biasanya ngubah dari yang paling terakhir ini kan etanolnya itu dia kita bisa langsung ngubah dari sininya kan. Jadi pas kalian ngubah ini, otomatis yang ininya juga bakal harus berubah karena si residunya tuh harus nilainya 0. Sorry gue jelaskan ya, gue takutnya agak belibet gitu kan. Jelas, Jadi Kak. dia tuh dari belakang terus ditarik ke depan gitu ke awal. Nah, kebetulan kemarin tuh angkanya nggak terlalu berubah ya dari yang tahun lalu. Jadi nilai residunya itu juga nggak sampai ribuan, tapi kadang-kadang kalian juga bakal nemuin kalau residunya tuh bakal ribuan. Kayak gue sempat nyobain yang mau coba nyari yang 500.000 ton itu emang harus mau nggak mau kita trial and error sekali-sekali gitu kayak nilainya berapa baru di solverin. Kalau misalnya kayaknya sih angkanya harusnya nggak terlalu jauh berbeda dari yang tugas-tugas sebelumnya. Soalnya kita di sini kemarin tuh di sini juga disuruh ngebikin penjelasan dari hasilnya juga. Jadi biasanya dosen tuh nggak biasanya ya itu nggak ngubah terlalu jauh dari yang ada di latihan soal. Sorry Oke, banget Kak. kalau nggak ngebahas. Ya. Sama mau nanya lagi, Kak. Itu Mm-mm. berarti dari reaktor 1, 2, 3 tuh volumenya emang bakalan turun atau gimana ya, Kak? Volumenya, eh, iya, iya benar. Soalnya kan kalau misalnya kita lihat dia tuh nggak ada penambahan sel kan, nggak ada perubahan penambahan sel atau pengubahan apa sih namanya si laju alirnya. Jadi otomatis eh, logikanya kalau misalnya ada reaktor yang disusun seri gitu, terus di pertama-tama nih kita udah dapetin kalau misalnya eh, subsnya itu apa sih namanya? Sorry sorry. Konversinya itu udah 50%-an di reaktor pertama. Otomatis kita nggak perlu volume yang kayak lebih besar dari reaktor pertama buat menuhin ngekonversiin si substratnya itu menjadi etanol tanpa perubahan yang dari inputannya gitu. Jelas gak ya? Jelas, Kak. Oke, Kak. Makasih. Oke. Kak, maaf, berarti kalau mengubah itu dari reaktor ketiga dulu gitu ya, Kak? Kalau Bak gue gitu. kayak gitu, iya. Oke, Kak, makasih. Mm. Ada lagi kah? Kalau nggak ada, gue lanjut dulu ke multitubular. Ini juga topiknya agak baru ya. Jadi buat topik yang ini, kita ditanyain ada data seperti ini, terus ditanyain itu adalah profil konsentrasi setiap spesi, profil suhu, sama juga jumlah tub yang dibutuhkan dalam satu reaktor multitubular. Nah, yang dimasukin dalam penyelesaian Runge Kutta ini cuma satu tub.
dari sekian banyak yang ada di dalam satu reaktor itu. Nah, terus habis itu eh dari yang kemarin pada nanya ke gue sih nggak ada masalah ya buat yang apa runge kotanya. Tapi mungkin yang agak bingungin nanti di bagian jumlah tubnya itu. Nah, buat mungkin ini agak tips aja sih. Kalau misalnya reaksinya itu ada kok koefisiennya, gue saranin buat nulisnya tuh di sini gitu. Jadi 2A tambah 4B jadi minus 4, jadi 4C kan. Nah, kalau misalnya kalian tulis di sini, nanti pas apa sih namanya koefisiennya diubah, nanti kalian harus ngubah satu-satu itu kan agak ribet ya. Sementara kalau misalnya di sini kalian bisa langsung kayak ubah gitu, terus langsung berubah semuanya gitu. Terus sama ini kan reaksinya endotermis juga kalian harus lihat kalau misalnya nanti dikasih taunya tuh di soalnya tuh endotermis kah atau eksotermis itu kan nanti mengubah ke delta T-nya ya. Terus, oke. Terus kita masukin datanya seperti biasa, dicari pas si X-nya itu sama dengan 10 meter kalau nggak salah ya. Iya. Terus dapetin kok ternyata konversinya itu 83,32 dan konsentrasi B-nya itu, sorry, C-nya itu adalah 400, sorry, ya benar, 421. Nah, ini tuh datanya dipakai buat nyari jumlah tub. Di mana target produksinya itu ada di 100.000 kilomol atau 100 juta ya mol per hari. Nah, dari konsentrasi C-nya itu kita simpen dulu buat dapetin selanjutnya kita nyari dulu volume dari tubnya itu. Kan kita diketahui dapat si diameter dari tubnya kan. Jadi kita masukin aja buat dapetin luas permukaan, volumenya tinggal dikali sama panjangnya, yaitu 10 meter. Terus dapetinlah volumetric flow rate-nya itu dari luas permukaan tub dikali dengan usupnya. Terus selanjutnya untuk molecular flow rate-nya itu diperoleh dari konsentrasi C pada L-nya 10 meter dikali dengan volumetric flow rate. Terus untuk dapetin produksi per tube-nya itu kita dikali dengan uptime-nya second per day ya, karena molar flow rate-nya itu kan dalam satuan mol per second. Terus jadi bisa dicari bahwa jumlah tubnya itu adalah target produksinya dibagi dengan produksi per tubnya. Jangan lupa di round up karena kalau misalnya ini kan tub kan nggak ada koma-komaan ya. Terus untuk profil suhunya kemarin juga ada yang nanya kenapa dia ada yang nggak datar itu sebenarnya masalah range dari ininya aja ya apa sih namanya sumbu Y-nya. Kira-kira untuk yang ini ada pertanyaan nggak? Kalau aman, kalau aman bisa gue lanjut ke PFR ya. Oke. Untuk PFR ini kan belum selesai ya, belum dikumpulin. Jadi gue ada beberapa data yang gue ganti dari soal aslinya. Kayak misalkan ini suhu reaksi yang gue pakai itu di 240 Celsius atau 513, bukan 573 kayak yang di soal. Juga target konversinya gue pakai cuma 90% dari yang 99%. Terus pokoknya kalian masukin data dulu, pas temperatur yang ditentukannya berapa, kalian baca datanya berapa, masukin ke sini. Terus habis itu buat nilai yang di changing variabelnya itu ada laju alir volumetrik, terus juga ada konsentrasi A yang masuk, sama H-nya. Nah,
Oke, terus kita masukin dulu data-data ininya, economic results-nya, soalnya kita ini mau solverinnya tuh kayak langsung semuanya gitu. Eh, buat volume reaktor aktualnya itu didapetin dari weight yang akhirnya itu, weight katalis yang paling terakhirnya itu dibagi dengan rho katalisnya itu. Jadi kan dapetin volumenya dalam bentuk liter. Terus kita juga butuh data MW etilen, molecular weight dari etilen buat dapetin produktivitas aktualnya dari reaktornya itu. Bisa dapetin dari volume reaktor aktual dikali dengan molecular weight dari si etilen. Sama yang ini ya, yang konsentrasi etilen di weight paling terakhir itu. Terus siklus hidup reaktornya dimasukin 20 tahun, capex reaktor aktual seperti biasa. Terus habis itu ada asumsi penggantian katalis. Ini sebenarnya gue nggak tahu perlu atau enggak buat di reaktor, tapi kalau misalnya di produk kemarin ditanyain sih. Jadi gue juga kayak ya nilai plus lah kalau misalnya mau masukin. Jadi kan dikasih tahu kalau misalnya katalisnya itu yang digunakan adalah zeolit. Nah, kalian bisa cari dari jurnal kalau misalnya berapa berapa sih lifetime dari uh, si zeolit ini. Nah, kalau misalnya gue pakai asumsi dia tuh 3 tahun sekali harus diganti, berarti dalam lifetime-nya 20 tahun itu dia perlu 6 kali beli, 6,67 kali beli si katalis. Nah, berarti per year-nya itu kan tinggal dibagi lagi dengan 20 tahun tadi kan. Makanya itu katalis yang dibeli per tahunnya itu dapat diperoleh tinggal dikali aja weight-nya dikali dengan si berapa kali nilai per year-nya itu. Terus buat dapetin katalis cost-nya. Maka biaya minimum itu tinggal capex reaktor ditambah dengan cost katalis. Nah, baru deh kita bisa solver. Solvernya itu seperti biasa residunya itu residu konversinya itu harus 0. By changing variabelnya itu adalah sorry supaya error. Changing variabelnya itu yang tadi ya Allah. Oke. Nah, terus buat constraint-nya itu ada C49 volume reaktor aktualnya itu kurang dari volume reaktor yang dikasih tahu di soal. Terus habis itu buat C51 produktivitas targetnya itu sama dengan produktivitas aktual sama V8. Oh, ini tuh kalau nggak salah konversi akhirnya. Konversi akhirnya sama dengan 90 target. Terus tinggal dipencet, udah dapat bahwa biaya minimumnya segini dengan yang pertama kan tuh ditanyanya tuh kan ada volume reaktor. Volume reaktornya tinggal si katalis weight-nya dibagi dengan rho katalis. Iya. Terus jumlah katalisnya itu bisa kalian nyatakan dalam cycle katalis, penggantian katalis, atau per year-nya juga bisa. Terus kebutuhan etanol pakai yang ini. Terus habis itu laju alir umpan yang hasil dari solver dan juga biaya minimum per tahun yang udah dihitung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo Kak, izin nanya. Iya. Buat volume reaktor, kira-kira dasarnya apa ya bisa disamain sama volume katalisnya? Sebenarnya kalau misalnya volume reaktor yang mau dipakai itu harus apa sih namanya? Gini, kalau misalnya mau ngesolverin volume reaktor sebagai changing variable, itu dia harus ngaruh ke runge kutanya kan. Sementara untuk runge kutanya itu sendiri, kita nggak ada pakai variabel volume.
Maka dari itu, kita bisa pakai asumsi aja bahwa si apa sih namanya katalisnya itu memenuhi seluruh ruangan dari si reaktornya itu. Jadi eh, si berapa sih namanya rho-nya itu atau densitas ruang katalisnya itu kayak gimana ya? Si katalisnya itu memenuhi si volume reaktornya. Jadi kalau gram dikali dengan sorry, kalau gram volume massa katalisnya dibagi dengan densitas katalis itu kan yang kita dapetin itu kan volume. Jadi volume katalisnya yang dipakai di dalam reaktor itu kan. Tapi karena kita asumsi dari awal udah volume katalis sama dengan volume reaktor, itu kita bisa pakai sebagai base gitu. Sorry gue muter-muter ya. Enggak apa kok Kak, ngerti banget. Jadi Oke. kemarin aku juga udah nyoba, tapi Heeh. sebenarnya masih rada bingung. Soalnya kan uh, di pikiran aku in actuality, kalau misalnya si reaktornya itu bekerja kan isinya bukan cuma katalisa doang, tapi kan Iya ada benar. komponen lainnya juga. Jadi kalau misalnya kita coba bahas ini dalam laporan, kira-kira gimana ya Kak? Kayak mungkin asumsinya karena di ruang ekutannya nggak ada volume, jadi kita taruh katalisa sebagai volume reaktor gitu. Hmm, mungkin bisa disebutnya dengan working volume ya. Soalnya kan kalau misalnya di pabrik nanti itu juga kalian ada sebutannya working volume sama volume dari reaktor yang sesungguhnya di mana ada kalau kalian mau nyari di Sinet boleh banget. Jadi itu tuh kayak ada rumusnya sendiri di mana volume itu gue lupa deh berapa nilainya. Tapi pokoknya dia tuh ada ke- ketinggian gue lupa banget jujur. Tapi pokoknya ini berarti benar sih menurut argumentasi kamu berarti ini kita bisa sebutnya dengan working volume aja bukan volume dari si reaktornya. Oke, oke, aman Kak. Makasih penjelasannya. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, maaf mau nanya. Kalau Hmm? misalkan di sini dia bentuknya bukan isoterm tuh berarti harus diganti-ganti gitu ya Kak. Nanti buat nilai K-nya berubah terus gitu. Tahu gimana deh Kak? Oh kemarin dikasih taunya ada yang nggak isoterm ya? Enggak sih, di soal ini di soal ini isoterm. Tapi kalau misalkan nanti ada yang enggak isoterm gitu gimana ya Kak? Hmm, mungkin gue juga kurang tahu sih soal itu soalnya kita nggak dapet juga PFR-nya materi VR PFR. Em, Kalau nggak isoterm berarti dia agak berubah-ubah kayak gini juga ya. Kalau dari yang gue tangkap, nggak tahu sih. Jujur, jujur nggak tahu, tapi mungkin nanti gue bisa coba cari-cari lagi dan kontak lu kalau misalnya masih dibutuhkan. Oke, aman Kak, nggak apa-apa. Ini beneran jadi tugas kan ya dari kalian di kelas atau nggak dikumpul? Beneran jadi tugas kok Kak. Oh oke oke. Kalau gitu nanti di share-nya ini nggak dikasih ya filenya yang buat PFR. Oke, kalau misalnya udah dan kalau mungkin ada pertanyaan lagi nanti nyusul bisa lewat chat atau di grup aja.
Eh, tapi kalau misalnya udah nggak ada, gue izin stop share. Eh, ada lagi kah yang mau ditambahin, Del? Aman-aman. Aman ya. Gue izin SS dulu kali ya. Oke, udah gue SS. Thank you banyak buat datang hari ini. Sorry banget kalau misalnya jawabannya agak belibet dan nggak terlalu menjawab. Eh, kalau mau ada yang ditanya lagi bisa lewat chat atau grup. Makasih semuanya. Gue izin